Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah untuk yang ke-8 ya. Untuk ke-8 kita akan mengkaji tentang bagaimana keteguhan dan keislaman Bilal bin Abi Rabah. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa ketika Rasulullah SAW berdakwah dengan dakwah sirriyah, ya, salah seorang yang masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah dan juga Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Nah, juga termasuk yang masuk Islam dan juga disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang dahulu, orang-orang yang pertama masuk Islam, itu adalah Bilal bin Abi Rabah. Siapa? Dia adalah budak berkulit hitam. Di Abu Rabah itu adalah bapaknya Bilal. Ini dari Habsyi, dari katakanlah kalau sekarang daerah Sudan atau Ethiopia, ya. Ini menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Nah, ketika dia mendapat kabar, ya, ada seorang Rasul Allah atau seorang nabi menyampaikan agama Islam, dia kemudian masuk Islam. Tapi meskipun dia budak, dia tetap masuk Islam. Apa yang kemudian menjadi tantangannya? Dia tahu bahwa yang namanya budak itu kan milik, ya, seperti barang, milik majikan. Nah, maka ketika dia budak, kemudian dia beriman, dan sedangkan majikannya itu adalah kafir, maka dia bersiap menerima resiko. Apalagi majikannya ini, Umayyah bin Khalaf ini, termasuk orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Ya. Maka ketika tahu jika Bilal ini masuk Islam, maka langsung siksaan bertubi-tubi diarahkan kepada Bilal. Nah, sebagaimana kalau kita lihat di kitab-kitab sirah, salah satunya misal Ar-Rahiqul Maktum di Syekh Mubarak Al-Furi, atau Fiqh Sunnah Syekh Buti, atau Sirah Ibnu Hisamnya Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ya, kita akan mendapatkan bagaimana Bilal ini dikalungi, ya, diikat, ya, di lehernya seperti ikatan kalau orang mengikat kambing, kemudian ditarik, dibawa keliling Mekah, ya, seperti kambing, menggembala kambing itu. Ini luar biasa ini. Bahkan disebutkan pula fakana idza humiyatis syamsu, jadi ketika matahari itu panas, ya, jadi kayak kemarin musim haji yang namanya di Mekah itu bisa mencapai 40 sampai 50 derajat Celcius, ya. Yulqihi firramdo, jadi dilempar di tanah yang lapang. Jadi tanahnya itu ya pasir gitu, ya. Jadi pasir semakin kena panas itu semakin panas, ya. Ya. Pasir semakin kena panas, ya. Kemudian ala wajhi wa dhahrihi thumma yu'maru bi sahra al-'azima, jadi dia ditelengkukkan di tanah, di pasir gitu, ya. Kemudian ditaruh di atasnya batu besar. Bayangkan siksaan yang sangat luar biasa, ya. Fatulqa ala sodrihi, jadi diletakkan di dadanya Bilal, besar, batu yang besar. Di bawah panas, alasnya itu adalah pasir panas, di bawah, di atasnya adalah batu besar yang menindih Bilal. Siksaan yang sangat tidak berperi kemanusiaan ini, ya, sangat kejam sekali. Nah, tapi apa yang dikatakan Bilal? Apakah dia menyerah? Enggak. Tapi justru dia mengatakan Allah, Allah, atau Ahad, Ahad, Ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Ini sebagai perlawanan bagi dia bahwa Tuhan yang disembah orang-orang kafir Quraisy, berhala-berhala yang sangat banyak, ratusan, ya, bahkan ada sampai 360 patung gitu, Hubal atau Uzza, ya.
Ini perlawanan Bilal mengatakan Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Esa, yang Maha Esa. Nah, disinilah Bilal justru semakin kokoh keimanan. Sebaliknya, majikannya juga semakin gregetan sama Bilal. Sehingga apa? Majikannya terus semakin menyiksa. Nek kamu gak mau meninggalkan agamamu, gak meninggalkan agama Muhammad, ya, maka tidak akan saya berhenti menyiksa kamu. Tapi Amin dikatakan Ahad, Ahad. Ya. Maka disinilah ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Bilal itu disiksa, ya, itu kasihan. Maka kemudian menawarkan kepada Umayyah bin Khalaf, bahwa Abu Bakar mengatakan, ala tattaqillah fi hadzal miskin. Kamu gak kasihan sama orang yang kamu siksa ini, maksudnya Bilal. Anta afsadtahu wa ab'adtahu. Nah, ini gara-gara kamu ini. Jadi Umayyah itu mengatakan ini gara-gara kamu, ya, telah meracuni pikiran Bilal sehingga dia beriman dan telah menjauhkan Bilal dariku. Ini, nah, ini kata, ya inilah orang-orang kafir yang gak mau menerima dakwah. Tapi kata Abu Bakar, indi gulamun ala dinik aswad wa ajlan min hada u'ti kahu bihi. Jadi saya ini punya seorang budak, ya, budaknya ini lebih hitam dan lebih kuat daripada Bilal. Saya tak beri kamu tak beri budakku yang lebih kuat ini, sebagai gantinya Bilal kasih ke saya. Ukti kahu bihi. Jadi uktika, aku berimu hu Bilal, budakku, ya, bihi, dengan balasan Bilal kamu berikan kepada saya. Nah, disinilah kemudian Qabil itu baik, akhirnya Bilal dilepaskan, dibeli Abu Bakar, dan kemudian dibebaskan Abu Bakar. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa iman ketika telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang, dihidayahi oleh iman, itu maka itu adalah berarti Allah memulihkan orang tersebut. Dan keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bilal ini menjadikan dia orang yang sangat kokoh, kuat dalam memegang iman ini. Meskipun seperti bara api, ya, iman. Jadi maksudnya dia itu harus disiksa, tapi karena iman, ya, ini, dan mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun dia itu sebagai budak yang terkekang oleh majikan, tapi dengan iman itu dia merasa merdeka. Inilah indahnya dan nikmatnya Islam itu. Maka menariknya adalah Sayyidina Bilal ini termasuk orang yang dijanjikan Rasulullah di surga. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya itu menyampaikan bahwa aku mendengar terompah kaki atau terompah sandalnya Bilal di surga. Ya. Terus ditanya, apa yang kamu lakukan Bilal? Ya. Jadi kata Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qattun illa sholaitu rak'ataini wa ma asabani hadasun qattun illa tawaddatu inda. Ya Rasulullah, tidaklah aku adzan, sesudahnya pasti aku sholat 2 rakaat, ya. Begitu juga ketika aku batal wudunya, ya, maka kemudian aku wudu, kemudian aku juga sholat 2 rakaat. Wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini faqala Rasulullah bihima, ya. Oh, inilah sebab kenapa Allah kemudian menjadikan kamu, ya, katakanlah suara kakimu itu sudah terdengar di surga. Maksudnya ini jaminan Rasulullah kepada Bilal bahwa nanti dia menjadi penghuni surga. Nah, selain itu Rasulullah SAW adalah mengistimewakan Bilal
sebagai muadzinnya. Jadi muadzin di dalam ketika Rasulullah SAW memiliki masjid, ya, muadzinnya itu Bilal. Maka sampai sekarang kan terkenal ya. Misal kalau terutama di sholat taraweh itu Bilalnya siapa? Itu masalah merujuk kepada Sayyidina Bilal bin Abi Rabah itu. Jadi inilah keistimewaan Bilal dan kisah Islamnya Bilal bin Abi Rabah ya. Jadi dan sebenarnya ada kisah yang menarik juga ya. Jadi ada kisah yang menarik bahwa terkait tentang Bilal. Ketika Bilal ini melihat, maksudnya ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, meninggal dunia, gempar itu, ya. Bahkan sampai-sampai Sayyidina Umar itu nggak percaya kalau Rasulullah itu meninggal, ya. Tapi kemudian ditenangkan oleh Abu Bakar. Begitu juga dengan Bilal bin Abi Rabah. Jadi sebagai muadzin Rasulullah, orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, maka Bilal kemudian minta untuk ya ditugaskan ke tempat lain. Kenapa? Karena kalau dia adzan, dia akan teringat kepada Rasulullah. Ya, jadi kalau dia adzan akan teringat. Maka pada masa Sayyidina Umar ini kemudian dia ditugaskan di daerah Syam. Tapi lama ini ya, dia nggak kembali ke Madinah sampai dia bermimpi bertemu Rasulullah. Mahadi jaffah ya Bilal. Jadi hatimu kok keras ya Bilal. Kenapa nggak mengunjungi aku di Madinah? Jadi kenapa kamu nggak mengunjungi aku di Madinah? Ini ya. Jadi disinilah Mahadi jafa ya Bilal, amma an laka an tazuruni. Sekarang kamu harus mengunjungiku. Fantabaha zinan. Jadi setelah itu, setelah bermimpi itu Bilal sedih, bangun dalam keadaan sedih. Waraqiba rahilatahu wa qasada al-Madinah. Maka langsung dari Syam bergegas menuju Madinah. Fa'ata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yabki indahu. Yang dituju siapa? Kanjeng Nabi menangis di sisi makam Rasulullah SAW. Ini kerinduan. Karena beliaulah yang memberikan membimbing dia, mengajarkan Islam, menanamkan keimanan sehingga dia mendapatkan hidayah iman. Menangis di sisi makam Rasulullah SAW. Wa yamrugu wajhu alaihi fa aqbala al-Hasan wal Husain faja'ala yadhum. Disinilah ketika dia menangis terisak-isak, mencurahkan kerinduan dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, datang cucu Rasulullah Hasan Husain. Ya am, ya, dipeluk ya. Nashtahi an nasma' adhanaka. Ya. Udah waktu masuk sholat, kami ingin ya dengar adzanmu kembali. Maka adzan Bilal pun ya katakanlah sebagai takdim pada Rasulullah, ya dia adzan ya, mendengar memenuhi permintaan cucu Rasulullah Hasan dan Husain ini. Maka ketika falamma an qala Allahu Akbar irtajat al-Madinah. Jadi ketika dia baru saja mengatakan Allahu Akbar, langsung getar Madinah. Bilal. Jadi suaranya langsung mengingatkan masa-masa Rasulullah saat itu. Gemetar itu Bilal ya. Falamma an qala asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, semakin bergemetar. Orang semakin menuju ke masjid dengan perasaan rindu ya suara Bilal. Tapi izdadat rajjataha falamma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Ketika menyebut Nabi Muhammad SAW dalam syahadat ketika adzan itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal menangis dan diikuti semua tangisan penduduk Madinah yang mendengar adzan Bilal. Kenapa? Teringat orang yang sangat dicintai oleh
Bilal orang yang sangat dicintai oleh para sahabat yang telah menanamkan keimanan kepada mereka. Itu Rasulullah SAW. Ini cinta yang sangat luar biasa saat itu dibangkitkan kembali, ya, mencintai Rasulullah SAW. Nah, Faqalu bu'itha Rasulullah fama ru'ya yaumun aksar bagian wala bagia bil mati. Semua penduduk Madinah menangis. Karena itu malah Bilal nggak bisa melanjutkan adzannya. Karena tangisan rindu, tangisan cinta yang mendarah daging yang berkumpul menjadi satu. Jadi ini. Nah, inilah Bilal muadzin Rasulullah SAW. Ya. Dan adzannya ini terwariskan, terutama di Syam ya. Kemarin saya mengkaji dengan Syekh Zakaria Thalib Maki Al-Halabi di Al-Halabi dan Maki. Ya, ini beliau mengajarkan adanya Bilal tasalsulan ya, ada silsilah sanadnya. Jadi inilah Bilal. Jadi kita perlu meneladani seorang Bilal meskipun dia berkulit hitam, tetapi Allah mengangkat derajatnya karena keimanan. Semoga kita bisa mengokohkan keimanan kita sebagaimana kokohnya iman Bilal bin Abi Rabah. Demikian kajian kita pada hari ini. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.